Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk memperbaiki akhlak manusia. Bapak dan Ibu sekalian, para jemaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita pada kesempatan ini berkenaan dengan buah puasa itu terletak pada akhlak. Kita sudah meninggalkan Ramadan lebih kurang 2 minggu lalu. Memang puasanya sudah lewat, rangkaian ibadahnya sudah lewat. Tapi disinilah kita perlu paham bahwa apa yang kita lakukan di Ramadan sangat penting untuk kehidupan kita di bulan Ramadan. Jangan hanya berpikir selesai Ramadan ya selesai, lalu di luar bulan Ramadan tidak ada hubungan apa-apa. Kalau ada di antara kita yang berpikir seperti itu keliru. Justru bulan Ramadan ditetapkan Allah berupa latihan mengendalikan hawa nafsu, supaya kita semakin menjadi hamba Allah yang memiliki akhlak mulia, akhlak terpuji. Coba bayangkan kaum muslimin berbahagia, betapa selama ini kita masih banyak melihat problem-problem dalam kehidupan sosial kita. Banyak misalnya orang-orang yang mengambil harta orang lain, maling, rampok, atau bahkan pejabat publik melakukan korupsi. Mereka merasa tidak apa-apa melakukan korupsi itu. Mereka tidak merasa bahwa yang mereka korupsi adalah haram hukumnya. Buktinya mereka tidak merasa apa-apa, mereka terus lakukan korupsi. Satu kali korupsi merasa enak, kemudian mereka lanjutkan, merasa tidak apa-apa. Coba bayangkan, sampai saat ini tidak terhitung misalnya pejabat kita yang korupsi itu. Dari yang setingkat menteri, dirjen, gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas, macam-macam. Tidak tanggung-tanggung. Partai, anggota partai, pimpinan partai juga tidak terkecuali. Ini menandakan apa? Yang menandakan akhlak yang rendah. Tidak bisa membedakan yang halal dari yang haram. Dan ini jelas. Sepanjang orang merasa tidak apa-apa melakukan dan mengambil yang bukan haknya yang haram, itulah tanda problem serius dari sisi akhlak. Kok data sih di dunia tidak ada batas-batas? Ini satu. Contoh lain apa? Betul 2 hari lalu sudah ada sidang MK, Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya beredar informasi yang puas betapa banyak kecurangan, betapa banyak manipulasi dalam pemilu, politik uang, segala macam. Semuanya berkaitan dengan akhlak. Apa akhlaknya? Untuk mencapai apapun, banyak orang yang mengatakan boleh melakukan apa saja, walaupun dengan cara yang dilarang dalam, walaupun dengan cara yang haram, memanipulasi, mengatur-ngatur segala macam. Pokoknya tujuan tercapai, apapun caranya, apapun jalannya. Ini indikasi krisis akhlak. Indikasi krisis akhlak yang sangat serius yang kita hadapi dalam kehidupan bernegara. Jadi contoh besar ini perlu kita kemukakan untuk kita ketahui. Ini problem yang harus kita perbaiki. Penting untuk kita sadari bahwa para jemaah sekalian,
Sebagian dari mereka-mereka yang melakukan korupsi, yang melakukan kecurangan itu adalah orang yang salat juga, orang yang puasa juga. Karena mereka Muslim. Karena sebagian mereka juga orang kaya, tiap tahun pergi umrah, pergi haji. Tapi yang anehnya apa? Kok terdapat perbedaan rajin salat, rajin puasa, kemudian sholat, tapi korupsi juga, melakukan kecurangan juga. Kenapa kok ada dua hal yang berbeda? Yang elok dikerajukan dan buruk dikerajukan juga. Betapa anehnya. Disinilah orang mengatakan dan punya asumsi yang keliru. Yang penting aku kami sholat dulu. Ambo rutin sholat dulu. Lalu kalau saya melakukan dosa akan dihilang dengan amal-amal saya. Itu cara berpikir yang keliru. Mestinya apa? Semakin baik pada kita, semakin baik. Jangan hanya apa? Untuk seorang menutupi, merasa bahwa ibadah bagus dan kemudian dosa nanti dihapus oleh ibadah. Apa memang Allah bisa ditipu? Allah tidak akan bisa ditipu. Dan itulah yang disebut dalam bahasa agama kemunafikan. Munafik, merasa beriman lain, tapi yang lain dilarang Allah dikerjakan juga. Itulah munafik. Maka disinilah kaum muslimin berbahagia, tanpa bermaksud untuk menunjuk siapapun. Mari kita mulai dari sini. Ibda' binafsi. Kehidupan ini tidak akan menjadi baik dengan hanya ibadah. Saya katakan, kehidupan ini tidak akan menjadi lebih baik dengan hanya ibadah semata. Kenapa Nabi sudah menegaskan yang bisa memperbaiki kehidupan ini adalah akhlak. Bahasa lainnya sekarang etika, moral. Itulah yang bisa memperbaiki. Dan itu sebabnya kenapa Rasulullah menyebutkan innama bu'istu liutammima makarim. Aku ini diutus semata-mata. Tujuan pokoknya adalah untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki perilaku, memperbaiki perangai bersawak. Maka mestinya apa? Semakin rajin ibadah kita, perangai semakin baik, akhlak semakin baik. Maka itu yang dituntut oleh agama. Maka karena itu kaum muslimin berbahagia. Mari kita kembangkan terus. Ada beberapa hal yang tentu sisi-sisi penting dari akhlak. Pertama, kita tidak akan berkata, tidak akan berbuat kecuali yang benar. Tidak akan berkata, tidak akan berbuat kecuali yang benar. Kenapa? Di sini banyak orang bermain-main sama ini. Berkatanya benar, tapi berbuatnya salah. Maka agama mengatakan berkata dan berbuat yang benar. Ini penting. Karena dengan inilah insya Allah kebenaran akan bisa terwujud dalam hidup ini. Tidak akan ada lagi insya Allah manipulasi kecurangan. Kalau semua kita punya komitmen berkata dan berbuat yang benar. Dan ini penting menjadi kesadaran kolektif kita semua. Karena apa? Dalam kehidupan kita sering kita diuji untuk berkata yang benar atau berbuat yang benar. Benar di sini apa? Benar bukan benar menurut kita, benar menurut Allah dan Rasul. Ini penting. Yang kedua, mari kita kembangkan terus kepedulian, perhatian terhadap saudara kita. Banyak selama ini orang mengaku Muslim, rajin sholat tapi bakhil, tapi pelit. Maka orang itu ibadahnya mungkin masa rajin, tapi tidak punya kepedulian. Maka itu sama juga bohong. Saya menyatakan sama bohong. Kenapa? Dia tidak mengubah dirinya sendiri. Dia membiarkan kemunafikan pada dirinya sendiri. Maka seorang mukmin yang benar itu apa? Rasulullah mengatakan la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li. Tidak semula yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
iman salah seorang kamu tidak sempurna sebelum kamu mencintai saudara kamu sendiri sebagaimana kamu mencintai diri. Artinya apa? Mukmin yang benar itu haruslah punya kepedulian, haruslah punya kepedulian. Maka benar kata Rasulullah, akmalul mukminina iman, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang akhlaknya paling baik. Maka itulah mukmin yang sempurna imannya, dan itulah yang muttaqun, orang-orang bertakwa. Maka muttaqun itu tidak diukur oleh dia rajin salat saja, dia rajin puasa saja, tapi muttaqun ketakwaan itu diukur dengan seberapa terpuji akhlaknya. Maka akhlaklah yang dinilai orang, akhlak yang dinilai. Yang ketiga, memiliki akhlak yang dengan akhlaknya itu dia terus membangun silaturahmi, memperbaiki silaturahmi yang putus, menyambungkan silaturahmi. Bahkan bukan hanya menyambungkan silaturahmi, dia peduli dengan orang-orang yang menyakiti hati. Dia hati. Ini yang Allah sebut dalam surat Al-Imran ayat 134. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena itu Pak Muslim berbahagia, Bapak Raja Mas sekalian, puasa memang sudah